Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan memberikan tutorial perbaikan kualitas citra dan manipulasi pada citra menggunakan OpenCV dan Python. Sebelumnya, jika kalian belum memiliki aplikasi Anaconda untuk mengakses Jupyter Notebook dan library OpenCV, kalian dapat download di link yang saya sertakan di description box. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, buat folder dengan nama perbaikan kualitas citra dan manipulasi pada citra dengan menekan tombol launch pada Jupyter Notebook, sehingga muncul tampilan seperti ini. Serta pastikan kalian sudah menyimpan image atau citra di dalam satu folder. Kemudian kalian buat file Python dan rename file Python ini dengan nama perbaikan kualitas citra. Perbaikan kualitas citra yang saya gunakan di sini meliputi 4 kategori. Yang pertama blurring, kedua sharpening, ketiga thresholding, dan yang keempat filtering. Yang pertama blurring. Di sini saya menggunakan satu library yaitu OpenCV. Dengan pemanggilan import CV2. Kemudian saya akan membaca image atau citra dengan menggunakan perintah imread. Di sini saya menggunakan citra atau image dengan nama zaman dengan format PNG. Kemudian saya akan membuat image atau citra original menjadi blur dengan menggunakan perintah blur. Di sini saya menggunakan 5,5 untuk menentukan tingkat keburaman atau blur dari suatu citra. Kemudian saya akan menampilkan original citra dan blurring citra dengan menggunakan perintah imshow. Original citra saya namai dengan original citra. Dengan memanggil citra, dan blurring citra saya namai dengan blurring citra. Dengan memanggil blur. Adapun penggunaan CV2.WhiteKey 0. Di sini yang menampilkan citra secara otomatis. Serta penggunaan CV2.Destroy All Windows. Bertujuan untuk menutup semua jendela atau Windows yang terbuka. Kemudian akan saya jalankan program ini dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil dari blurring citra. Nampak jelas, terlihat lebih buram daripada original citra.
Selanjutnya, perbaikan kualitas citra menggunakan sharpening. Di sini saya menggunakan dua library. Yang pertama OpenCV dengan nama CV2 dan yang kedua NumPy dengan nama NumPy. Kemudian saya akan membaca citra menggunakan perintah imread. Selanjutnya saya akan melakukan sharpening terhadap citra menggunakan perintah array. Array yang saya gunakan di sini adalah array 3x3. Kemudian saya akan menerapkan sharpening terhadap citra. Selanjutnya saya akan menampilkan citra original dan hasil sharpeningnya dengan menggunakan perintah imshow. Saya namai citra original dengan nama original citra. Dengan memanggil citra, dan saya namai hasil sharpening dengan nama sharpening citra. Dengan memanggil sharpened. Adapun fungsi dari penggunaan CV2.WaitKey0 di sini adalah untuk menampilkan jendela atau windows hasil dari original citra dan sharpening citra secara otomatis. Serta penggunaan CV2.Destroy All Windows di sini untuk menutup semua jendela yang terbuka. Kemudian akan saya jalankan program ini dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil daripada sharpening citra. Nampak berbeda dengan original citra. Sharpening citra mengalami penajaman. Selanjutnya, perbaikan kualitas citra menggunakan thresholding. Di sini saya menggunakan satu library,
yaitu OpenCV dengan nama CV2. Kemudian akan saya baca citra dengan menggunakan perintah imread. Citra yang saya gunakan di sini dengan nama zaman dengan format PNG. Adapun pendeklarasian untuk warna thresholding, di sini saya menggunakan warna gray. Adapun kriteria untuk thresholding, yang pertama global thresholding, yang kedua Oudtshoorn thresholding, dan yang ketiga Oudtshoorn thresholding after Gaussian filtering. Global thresholding, saya menggunakan perintah threshold untuk menjalankan perintah global thresholding. Saya menggunakan ambang batas atau thresholding 127,255 serta menggunakan atribut _binary. Kemudian Oudtshoorn thresholding, saya menggunakan perintah threshold untuk melakukan Oudtshoorn thresholding. Saya menggunakan ambang batas atau thresholding 0,255. Serta saya menggunakan atribut cv2.thresh_binary dengan cv2.thresh_Oudtshoorn. Kemudian Oudtshoorn thresholding after Gaussian filtering.
Sebelumnya saya menggunakan perintah Gaussian blur untuk menjalankan perintah daripada Gaussian filtering. Kemudian saya menggunakan perintah threshold untuk menjalankan perintah daripada Otsus thresholding. Untuk Otsus thresholding after Gaussian filtering, di sini terjadi Gaussian filtering terlebih dahulu sebelum di Otsus thresholdingkan. Serta saya menggunakan atribut cv2.thresh_binary dan cv2.thresh_otsu. Kemudian saya akan menampilkan original citra dan ketiga kriteria thresholding di atas dengan menggunakan perintah imshow. Original citra saya namai dengan original citra. Dengan memanggil citra. Global thresholding, thresholding 1. Dengan memanggil TH1. Kemudian Otsus thresholding, saya namai thresholding 2. Dengan memanggil TH2. Serta Otsus thresholding after Gaussian filtering, saya namai dengan thresholding 3. Dengan memanggil TH3. Serta penggunaan cv2.whitekey0 di sini bertujuan untuk membuka jendela atau Windows untuk menampilkan original citra dan ketiga thresholding secara otomatis. Dan penggunaan cv2.destroy all windows bertujuan untuk menutup semua jendela yang terbuka. Kemudian akan saya jalankan program ini dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil dari ketiga thresholding. Yang pertama thresholding 1 atau global thresholding.
Yang kedua, thresholding 2 atau Otsus thresholding. Dan yang ketiga, thresholding 3 atau Otsus thresholding after Gaussian filtering. Nampak terlihat pada thresholding 3 atau Otsus thresholding after Gaussian filtering, citra mengalami Gaussian filtering terlebih dahulu sebelum di Otsus thresholdingkan. Selanjutnya, perbaikan kualitas citra menggunakan filtering. Di sini saya menggunakan satu library, yaitu OpenCV dengan nama CV2. Kemudian, saya akan membaca citra menggunakan perintah imread. Saya menggunakan citra dengan nama zaman dengan format PNG. Adapun filtering memiliki 3 kriteria. Yang pertama bilateral filter, yang kedua Gaussian filter, dan yang ketiga median filter. Bilateral filter saya namai dengan nama FB untuk memanggil perintah bilateral filter. Kemudian Gaussian filter. Saya namai dengan nama FG untuk memanggil perintah Gaussian blur. Kemudian median filter. Saya namai dengan FM untuk memanggil perintah median blur. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil daripada ketiga filtering di atas dengan menggunakan perintah imshow. Untuk filtering yang pertama, bilateral filter, saya namai bilateral filter. Dengan memanggil FB. Gaussian filter, saya namai Gaussian filter. Dengan memanggil FG.
Kemudian median filter. Saya namai dengan median filter. Dengan memanggil FM. Seperti biasa, saya menggunakan perintah cv2.whitekey0 untuk menampilkan window atau jendela citra baik bilateral filter, Gaussian filter, maupun median filter secara otomatis. Serta penggunaan cv2.destroy all windows di sini bertujuan untuk menutup semua jendela yang terbuka. Kemudian akan saya jalankan program ini dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil dari ketiga filtering yang saya terapkan. Yang pertama, bilateral filter terlihat lebih halus daripada citra original yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Selanjutnya, Gaussian filter. Gaussian filter ini citra mengalami pemburaman atau blurring. Kemudian median filter. Di median filter ini citra mengalami Gaussian filter sebelum di bilateral filter. Selanjutnya saya akan membuat file Python baru. Kemudian akan saya rename dengan nama manipulasi pada citra. Manipulasi pada citra yang saya gunakan ada 3. Yang pertama, rotation, kedua, flip, dan yang ketiga, resize. Pada tahap rotation, saya menggunakan satu library, yaitu OpenCV dengan nama CV2. Kemudian saya akan membaca citra menggunakan perintah imread. Adapun perintah untuk merotasikan citra antara lain height and weight, center, dan rotate.
Di sini saya akan menggunakan 90 derajat untuk merotasikan citra. Kemudian saya akan terapkan hasil dari rotate dengan menggunakan nama rotasi. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil daripada original citra dan hasil rotasi citra. Menggunakan perintah I'm show. Saya namai citra original dengan nama original citra. Dengan memanggil citra, dan saya namai rotation citra untuk memanggil hasil rotasinya. Dengan memanggil rotasi. Untuk penggunaan cv2.whitekey0 di sini, bertujuan untuk membuka window atau jendela untuk menampilkan original citra dan rotation citra secara otomatis. Serta cv2.destroy all windows bertujuan untuk menutup jendela yang terbuka. Kemudian akan saya jalankan programnya dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil daripada rotation citra. Nampak pemutaran citra sebesar 90 derajat. Dan ini adalah tampilan original citra. Selanjutnya, manipulasi pada citra menggunakan flip. Atau mirror. Di sini saya menggunakan dua library. Yang pertama OpenCV dengan nama CV2 dan yang kedua NumPy dengan nama NumPy. Kemudian citra akan saya baca menggunakan perintah I'm read. Citra yang saya gunakan dengan nama file zaman serta formatnya kemudian pendeklarasian daripada perintah flip dengan nama flip.
serta pendeklarasian perintah horizontal stack dengan nama mirror. Selanjutnya, saya akan menampilkan original citra, hasil flip, dan mirrornya dengan menggunakan perintah imshow. Saya namai original citra dengan nama original citra. Dengan memanggil citra, saya namai flip citra untuk memanggil hasil flipnya. Dan yang ketiga, saya namai mirror citra dengan memanggil hasil mirrornya. Penggunaan cv2.widekey di sini bertujuan membuka jendela atau Windows untuk menampilkan original citra, flip citra, dan mirror citra secara otomatis. Serta penggunaan cv2.destroy all Windows di sini bertujuan untuk menutup seluruh jendela. Kemudian program ini akan saya jalankan dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil tampilannya. Yang pertama, original citra. Yang kedua, flip citra atau citra yang dibalikan. Dan yang ketiga, mirror citra atau citra yang dipantulkan. Selanjutnya, manipulasi pada citra menggunakan resize. Di sini saya menggunakan satu library, yaitu OpenCV dengan nama CV2. Kemudian citra akan saya baca menggunakan perintah imread. Citra yang saya gunakan dengan nama file zaman. Adapun perintah untuk meresize antara lain height and weight, new underscore height, dan new underscore weight. Adapun pendeklarasian dari perintah resize saya namai dengan nama resize.
Kemudian saya akan tampilkan original citra dan hasil resize-nya menggunakan perintah imshow. Saya namai original citra dengan nama original citra. Dengan memanggil citra, kemudian saya namai hasil resize-nya dengan nama resize citra. Dengan memanggil resize. Penggunaan cv2.waitkey0 di sini bertujuan untuk memunculkan window atau jendela yang akan menampilkan original citra dan resize citra secara otomatis. Serta penggunaan cv2.destroy all windows di sini bertujuan untuk menutup semua jendela yang terbuka. Kemudian akan saya jalankan program ini dengan menekan tombol running. Dan inilah hasil dari resize citra. Nampak ukuran setengah lebih kecil daripada original citra. Demikian tutorial perbaikan kualitas dan manipulasi pada citra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.